Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pratap Triloka terdiri atas 3 semboyan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan mampu memberi teladan sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang guru dalam mengambil sebuah keputusan harus penuh kebijaksanaan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga keputusan yang kita ambil dapat diterima oleh semua orang. Dengan cara demikian, kita memberikan keteladanan bagi orang lain, terkhusus murid-murid kita. Selanjutnya, Ing Madya Mangun Karsa, artinya di tengah membangun kemauan atau semangat. Sebagai pemimpin pembelajaran, keputusan yang diambil jangan menonjolkan keegoisan kita karena akan menimbulkan pertentangan. Tetapi keputusan yang diambil selalu mengedepankan kepentingan orang banyak, sehingga keputusan tersebut akan memberi semangat dan kemauan yang tinggi untuk melaksanakannya. Selanjutnya, Tuturi Handayani, artinya di belakang memberi dukungan. Sebagai pemimpin pembelajaran akan mendorong murid-muridnya untuk belajar memegang komitmen dalam melaksanakan keputusan yang telah dibuat, sehingga keputusan itu bukan hanya sekedar keputusan secara tertulis, tetapi dapat terlaksana. Salah satu dari 5 nilai-nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid. Apabila nilai ini telah tertanam dalam diri kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka ketika kita mengambil suatu keputusan berdasarkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan, kita akan selalu berpihak pada murid dan bukan pada keegoisan kita. Apalagi jika kelima nilai guru penggerak tersebut ada dalam diri kita, maka akan terwujud merdeka belajar seperti yang diinginkan. Coaching merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran. Melakukan coaching merupakan salah satu pengambilan keputusan yang tepat ketika murid-murid kita mengalami masalah-masalah dan menjadi dilema bagi kita untuk dapat menyelesaikannya. Melalui coaching model Tirta akan membantu murid-murid kita dalam menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi, dan kita sebagai pemimpin pembelajaran akan memudahkan dalam mengambil keputusan dari masalah yang mereka hadapi. Dengan melakukan coaching model Tirta akan memudahkan kita dalam melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai pemimpin pembelajaran, ketika mengambil suatu keputusan harus dilakukan dengan kesadaran penuh. Jangan dalam keadaan dan kondisi emosional kita yang tidak stabil, karena akan berpengaruh pada keputusan yang diambil. Untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan hubungan sosial. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika diperlukan kesadaran diri dan keterampilan hubungan sosial yang harus kita miliki dan kita kaitkan dengan nilai-nilai yang kita anut sebagai seorang pendidik. Salah satunya adalah berpihak pada murid. Segala keputusan yang kita ambil, semuanya harus berpihak pada murid, jangan pada keegoisan kita, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan diterima. Ketika kasus yang kita hadapi termasuk masalah moral atau etika, maka kita dapat melakukan 3 hal, yaitu 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang dikolaborasikan dengan 4 paradigma dilema etika, serta 3 prinsip pengambilan keputusan.
Jika kita melakukan 3 hal ini, maka dengan sendirinya akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman karena tidak ada lagi benturan yang terjadi. Jika kita salah mengambil keputusan, maka akan terjadi sebaliknya. Ada beberapa kesulitan yang dihadapi di lingkungan sekolah dalam menjalankan pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, belum adanya kesamaan pemahaman tentang bujukan moral dan dilema etika, baik di antara sesama rekan guru maupun kepala sekolah, sehingga saya sebagai calon guru penggerak dapat melakukan sosialisasi melalui komunitas praktisi yang telah ada di sekolah. Hal ini perlu agar keputusan yang kita ambil tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan pengujian keputusan belum menjadi budaya positif di sekolah karena belum mereka ketahui. Upaya yang bisa dilakukan adalah melalui diseminasi materi pengambilan keputusan kepada komunitas praktisi. Inti dari pengambilan keputusan yang kita ambil adalah semata-mata berpihak pada murid atau untuk kepentingan murid-murid kita, bukan dari keegoisan kita, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Merdeka belajar berarti siswa bebas untuk mencapai kodrat alamnya, mengembangkan potensi yang dimiliki, dan siswa dapat mencapai kebahagiaannya sesuai dengan potensi yang dia miliki. Hal ini bisa terwujud jika kita sebagai pemimpin pembelajaran benar-benar memahami dan melaksanakan pengambilan keputusan dengan tepat. Guru adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, guru adalah sebagai pamong yang diibaratkan seorang petani yang menyemai benih. Benih tersebut dapat tumbuh subur apabila dirawat dan dijaga dengan baik. Demikian juga dengan murid. Seorang guru bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki murid, sebagaimana petani yang menyemai benih untuk mendapatkan hasil yang baik, sehingga keputusan guru akan berpengaruh pada masa depan murid. Pengambilan keputusan sangat berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid. Bentuk pengaruh nyata terlihat dari pengambilan keputusan terkait proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas, di mana guru harus memperhatikan dan menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan belajar murid masing-masing agar pembelajaran yang dilaksanakan dapat memerdekakan murid. Ketika murid merasa merdeka dalam pembelajarannya, maka akan muncul potensi-potensi yang ada dalam diri mereka sebagai bekal untuk masa depan mereka. Dan potensi inilah yang harus kita bantu kembangkan agar mereka memiliki profil pelajar Pancasila sesuai yang kita harapkan. Kesimpulan akhir yang dapat saya tarik adalah yang pertama, pengambilan keputusan adalah suatu keterampilan yang dapat dilatih dan dikembangkan oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran dan harus berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, salah satu budaya positif yang harus kita latih dan kembangkan adalah keterampilan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga jika kita terampil akan bisa terwujud lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kesimpulan yang ketiga, dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki kesadaran penuh atau memiliki kompetensi sosial emosional sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan diterima orang lain. Yang keempat, coaching merupakan salah satu cara terbaik yang dapat kita lakukan dalam memikirkan keputusan yang akan kita ambil karena coaching akan berpihak pada murid. Yang kelima, dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan bujukan moral yang akan kita hadapi, sehingga diperlukan keterampilan dalam pengambilan keputusan, diantaranya 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan.